tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali guna untuk mendukung Ibu Beatrix sebagai guru penggerak dalam kegiatan aksi nyata pada siang hari ini dengan kegiatan diseminasi budaya positif di SMA 1 Muhammad Salatin. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu Guru dalam mengikuti kegiatan ini untuk lebih aktif, kemudian setelah mengikuti kegiatan ini diharapkan kepada Bapak Ibu Guru bisa menerapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu Guru di kelas nanti. Ya, barangkali itu saja yang terdekat dari saya sebagai kepala sekolah. Saya serahkan kepada Ibu sebagai pemateri pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Muhammad Salatin. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang pada kesempatan ini telah bersedia meluangkan waktunya untuk membersamai saya dalam rangka melakukan kegiatan aksi nyata berupa penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Untuk mengawali materi ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya kira-kira apa itu budaya positif? Ya, Ibu Ipin. Saya. Ya, orang dulu Ibu Nami. Budaya positif ini mungkin termasuk juga yang 5S, senyum, sapa, santun, sopan. Terima kasih untuk Ibu Sylvi yang telah memberikan pendapatnya. Mungkin ada yang lain? Ibu Ami barangkali? Baik, terima kasih. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat menjadi pribadi yang aktif, terhormat dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk Ibu Ami. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Jadi budaya positif ini berupa pendekatan di mana tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung perkembangan karakter peserta didik maupun akademiknya. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, materi inti yang Bapak Ibu harus pahami yaitu mengenai disiplin positif. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui motivasi yang mendasari perilaku anak didik kita. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu posisi kontrol, khususnya posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang kelima adalah keyakinan kelas.
Jadi disiplin positif itu penting untuk meningkatkan pengendalian diri murid. Lanjut, yang kedua, untuk mengajarkan murid bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi kita akan mengajarkan murid bagaimana dia bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang ketiga, membantu murid membuat pilihan yang bijaksana tentang cara dia memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Jadi ini mengapa disiplin positif itu penting untuk kita terapkan di sekolah ini. Lanjut, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakannya. Jadi dengan adanya disiplin diri pada murid, maka diharapkan akan dapat mengontrol segala tindakan yang dia lakukan. Lanjut, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari perilakunya berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi karena paksaan atau hukuman ataupun pujian. Jadi kalau siswa kita ini punya disiplin diri, maka segala tindakan yang dia lakukan itu atas dasar motivasi yang ada dalam dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang dari luar. Lanjut, kita masuk ke materi yang kedua. Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu, materi yang kedua yang perlu kita pahami dan dapat kita terapkan yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Segala perilaku manusia yang dia lakukan itu tentunya memiliki motivasi tersendiri. Mari kita lihat apa saja jenis motivasi tersebut. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu didorong oleh motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut, motivasi yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu, ada yang dia inginkan, yaitu penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan motivasi yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini motivasi yang mereka inginkan sendiri, bukan karena hukuman atau karena penghargaan, tetapi dari dirinya sendiri. Nah, motivasi yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal, berarti pengaruh dari luar, karena dipengaruhi oleh penghargaan atau ketidaknyamanan atau hukuman atau pujian. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang bersifat internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri murid itu sendiri atau seseorang. Lanjut, dari ketiga motivasi ini tentunya kita mengharapkan bahwa yang ada pada diri murid itu adalah motivasi yang ketiga. Oleh karena itu, untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, maka kita harus berupaya untuk menghindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan. Jadi kita perlu menyadari bahwa selama ini kan kita sering memberikan penghargaan kepada siswa. Misalnya kita berikan penghargaan karena dia melakukan sesuatu yang baik, padahal itu justru
guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Jadi ada guru yang berperilaku sebagai teman bagi murid. Ada yang sebagai pemantau, ada yang membuat merasa bersalah, ada yang penghukum, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana? Sebentar akan kita refleksi. Lanjut, di antara kelima posisi kontrol yang tadi, jadi yang sebaiknya seorang guru terapkan atau gunakan itu yaitu posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Jadi diharapkan setelah ini nanti mungkin ada yang merasa selama ini posisi kontrolnya sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, mungkin sudah bisa menerapkan posisi kontrol yang kelima tadi ini sebagai manajer. Lanjut. Nah, jika kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer, tentunya akan mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Kalau kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Lanjut. Nah, materi yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu akan berpikir, apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Iya. Kita lanjut sebelum kita lanjut ya. Jadi tujuan dari keyakinan kelas ini adalah menciptakan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan, karena sebagai tempat peserta didik belajar sekaligus bersosialisasi. Nah, di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini itu adalah suatu yang kita
berdasarkan Jackson Gover pada tahun 1996 bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini pengertian menurut ahli. Nah, untuk lebih jelasnya, ini jika kita melakukan restitusi, ya, ketika murid itu berbuat salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, evaluasi diri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi di sini nanti ada dialog, sebentar saya kasihkan contohnya. Ada dialog antara guru dan murid yang melakukan masalah. Bagaimana cara untuk menyelesaikan, memberikan solusi. Jadi intinya segitiga restitusi itu kita memperbaiki kesalahan murid tetapi atas dasar kesadarannya sendiri dan meminta dia untuk memberikan tanggapannya apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Lanjut. Jadi jika kita sebagai guru yang berperan sebagai manajer, tentunya segitiga restitusi inilah yang paling tepat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Lanjut, dalam penerapannya segitiga restitusi ini melalui 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilisasikan identitas. Contoh, ketika ada siswa yang membuat masalah dan keras, membuat keributan, tentunya yang dilakukan oleh wali kelas akan memanggil siswa tersebut, ya kan? Nah, pada saat siswa itu dipanggil, tentunya dalam dirinya ini akan ada timbul rasa bahwa saya dipanggil, ada rasa tidak nyaman, ya kan? Kan mungkin takut atau gimana atau mungkin tidak untuk dipanggil. Oleh karena itu, setelah siswa itu datang menghadap kepada Bapak Ibu guru, maka yang kita lakukan pertama adalah menstabilisasikan identitas. Oke, kita tanya-tanya kita kita tidak langsung menanyakan masalah saatnya itu. Kemudian nanti di langkah yang kedua, di tahap yang kedua ini baru kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Tapi dia akan menyampaikan alasannya. Nah, itu tadi yang kita bahas pada motivasi perilaku manusia. Ya kan? Dengan menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu, karena kita juga sudah paham tentang motivasi perilaku manusia, tentunya kita akan paham mengapa dia melakukan hal itu. Kemudian yang langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia menyampaikan apa alasan, kenapa sampai dia berbuat seperti itu, dia sudah menyampaikan alasannya, barulah kita menanyakan keyakinan. Ya, untuk prakteknya nanti sebentar saya perlihatkan. Sepertinya ada yang ketinggalan tadi ya mengenai kebutuhan dasar manusia ya. Kita lanjut Bapak Ibu mengenai materi yang terlewatkan tadi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi perlu diketahui bahwa segala perilaku manusia itu selain dari motivasi yang ketiga tadi, juga perilaku manusia itu didasarkan pada kebutuhan dasarnya, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang untuk merasa disayangi, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sehingga
dan sebagainya. Ya, nah mungkin anak tersebut karena butuh kasih sayang, butuh perhatian, sehingga muncullah perilaku yang tidak sesuai. Jadi ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru. Kemudian bertahan hidup, yang biasanya kejadian yang ada di sekolah ini ketika jam pelajaran kita, ya, sudah masuk kita di kelas, masih ada siswa yang di kantin. Mungkin yang pagi biasanya, ya, kita sudah masuk di jam pelajaran, siswanya masih ada makan di kantin. Jadi ini perlu kita sadari Bapak Ibu. Mungkin dia di kantin karena kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Mungkin dia merasa lemas, lapar, belum sempat sarapan di rumah, makanya dia ke kantin. Maka dari itu, jika kita nanti membuat keyakinan kelas, mungkin salah satu kita masukkan di situ. Misalnya mau makan di kantin pada saat jam perjalanan, mungkin pamit dulu, izin sama guru yang masuk. Bisa kita buatkan keyakinan kelas seperti itu. Ya. Itu untuk contoh untuk bertahan hidup. Kebebasan. Mengenai kebebasan. Kadang-kadang saat kita mengajar di kelas, ada siswa yang gelisah, yang tidak tenang, ya. Mungkin dia butuh kebebasan. Halo Pak Idam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Idam kan kemarin ikut kegiatan saya ya di sini nanti. Saya penasaran nih Pak. Saya ingin tahu apa pendapat Bapak dengan kegiatan kita kemarin. Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang mengikuti kegiatan kita kemarin karena banyaknya pengalaman baru yang didapatkan. Misalnya bagaimana mengatasi kasus siswa menggunakan segitiga restitusi, karena sebelum itu kita belum menerapkan segitiga restitusi ini sendiri, belum tahu. Setelah kemarin kegiatannya Ibu, kita guru-guru menjadi tahu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi ini, dan kedepannya nanti insya Allah kita bisa terapkan di sekolah ini. Kemudian dari materi yang saya jelaskan kemarin, kira-kira apa hal yang menarik bagi Bapak? Kalau menurut saya sendiri Bu, yang menarik itu tentang keyakinan kelas Ibu, dimana sebelumnya yang guru-guru pahami hanya peraturan kelas yang diterapkan di kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, sesuai dengan penjelasan Ibu kemarin itu tentang keyakinan kelas, bahwasannya keyakinan itu perlu kita terapkan. Jadi Bapak, menurut Bapak yang sebelumnya Bapak terapkan kan peraturan kelas. Ya. Nah, Bapak ingin menerapkan keyakinan kelas. Kelas. Kira-kira apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Dari yang saya tangkap kemarin yang telah Ibu jelaskan, kalau peraturan kelas itu dibuat secara sepihak. Nah, kalau ini keyakinan kelas, ini siswa sendiri, dari siswa sendiri itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri, berdiskusi antara guru dan siswa perwaliannya, tetapkan bersama sehingga dilaksanakan bersama.